Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifty Ramadianti dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Kali ini kita akan membahas mengenai imunologi. Topik 1. Antigen dan antibodi. Antigen adalah molekul yang bereaksi dengan antibodi atau imunosit. Imunogen adalah molekul yang membangkitkan respon imun. Hapten adalah molekul berukuran kecil tidak imunogenik dapat bereaksi dengan antibodi yang timbul akibat stimulasi hapten bersangkutan yang terikat molekul carrier. Sedangkan epitop adalah bagian antigen yang bereaksi dengan antibodi. Antibodi adalah molekul yang disintesis oleh sel B atau sel plasma. Membran imunoglobulin merupakan reseptor antigen pada permukaan sel B. Secara fungsional, antibodi adalah molekul yang dapat bereaksi dengan antigen, sedangkan paratop adalah bagian antibodi yang bereaksi dengan antigen. Berbentuk huruf Y, tersusun atas dua rantai berat dan dua rantai ringan yang dihubungkan dengan jembatan disulfida. Antibodi dapat ditreatment oleh enzim papain dan pepsin. Interaksi antigen-antibodi. Antibodi merupakan respon humoral pada imunitas bawaan sebagai proteksi terhadap infeksi organisme dan produk toksik. Interaksi antara antigen-antibodi adalah penting dalam respon imun spesifik. Oleh karena itu, interaksi antigen-antibodi in vitro digunakan secara luas untuk diagnostik, yaitu untuk deteksi identifikasi antigen atau antibodi. Interaksi antigen-antibodi menghasilkan variasi presipitasi jika antigen soluble. Interaksi antigen-antibodi menghasilkan variasi presipitasi jika antigen soluble, aglutinasi jika antigen partikulat, dan aktivasi komplement. Presipitasi, aglutinasi maupun aktivasi komplement tidak terjadi jika antibodi dua atau lebih combining site bereaksi dengan hapten unideterminan univalent atau interaksi antara fragmen univalent pada antibodi seperti VAP dengan antigen walaupun multivalent. 1. Interaksi antigen-antibodi primer. Interaksi primer antara antigen dengan antibodi bukan ikatan kovalen tetapi kekuatan van der Waals, kekuatan elektrostatik, dan kekuatan hidrofobik. Diperlukan untuk menutup rapat antara epitop dan antibodi yang kadang-kadang berbeda antara kunci dengan gembok. Afinitas adalah konstanta hubungan intrinsik terhadap karakteristik ikatan antara antibodi dengan epitop. Afiditas adalah semua energi ikatan antara antibodi dengan multivalen antigen. Secara umum, antibodi IgM afitas lebih besar daripada antibodi IgG. Walaupun afinitasnya sama, biasanya reaksi ini tidak terlihat dengan mata belaka tetapi memerlukan suatu indikator, misalnya dengan melabel antigen atau antibodi dengan berbagai zat seperti radioisotop, enzim atau zat warna fluoresin, dan lain-lain. 2. Interaksi antigen-antibodi sekunder. Interaksi antigen-antibodi sekunder dapat mengakibatkan presipitasi atau aglutinasi. Reaksi antigen-antibodi dapat terjadi langsung, tetapi kadang-kadang reaksi baru terjadi apabila ada komplement. Bila antigen itu terikat pada suatu partikel, misalnya partikel lateks, kuman, eritosit, maupun partikel lain, maka interaksi antigen-antibodi tersebut menyebabkan terjadinya gumpalan atau aglutinasi. Titer adalah pengenceran serum tertinggi yang masih menyebabkan aglutinasi. Prozone efek adalah serum dengan konsentrasi antibodi tinggi di mana tidak terjadi aglutinasi. Topik 2. Sistem komplement. Sistem komplement merupakan satu kumpulan berbagai jenis protein konsentrasi rendah dalam serum yang secara kolektif merupakan salah satu mekanisme efektor respon imun non-spesifik. 3 mekanisme sistem komplement berada dalam plasma sebagai proenzim yang inaktif, yaitu C1, C4, dan C3. Setiap saat dapat dibuat aktif melalui suatu reaksi permulaan sebagai pencetus rangkaian reaksi. 3 tahap reaksi sistem komplement. C3 pemeran utama. 1. Fase pengenalan. Pada fase ini terjadi interaksi antara komponen C1 dengan reseptor pada Fc antibodi. Antibodi yang bebas
tidak berikatan dengan antigen sesuai, reseptor pada Fc tidak dapat mengikat komplement. Segera setelah berikatan dengan antigen yang sesuai, maka reseptor pada Fc antibody menjadi aktif dan dapat mengikat C1 yang terdiri dari 3 subfraksi C1q, C1r, dan C1s. Ketiga subfraksi ini dipersatukan dan distabilisis menjadi suatu kesatuan oleh ion kalsium. Cara kerja komponen C1 adalah subfraksi C1q merupakan protein yang akan mengenali dan berikatan pada reseptor dari Fc yang ditujukan terhadap C1q. Apabila antibodi telah berikatan dengan antigen yang sesuai membentuk antigen antibodi kompleks, ikatan C1q dengan reseptor pada Fc menyebabkan C1r bekerja aktif sebagai enzim. Enzim ini menyebabkan C1s aktif. 2. Fase pengaktifan atau aktivasi. C1s bereaksi dengan C4 dan C2 membentuk C142 kompleks. C142 ini bersifat aktif sebagai enzim disebut C3 konvertase yang memecah C3 menjadi 2 subunit, yaitu subunit kecil C3a yang dilepas ke dalam cairan tubuh dan subunit besar C3b yang bekerja sebagai enzim terhadap C5 plus C6 plus C7 menghasilkan kompleks trimolekul C567 aktif. Ketiga, faktor efektor C567 yang bekerja sebagai enzim mengaktifkan faktor titik dari C8 dan C9 sehingga membentuk C89 yang secara aktif melisiskan membran sel. C3b juga berfungsi sebagai opsonin pada ikatan antigen antibodi yang sesuai sehingga memungkinkan makrofag atau sel NK untuk mengikat opsonin tersebut sehingga antigen akan dihancurkan atau difagositosis. Hal ini disebabkan karena makrofag atau sel NK mempunyai reseptor terhadap C3b. Jalur alternatif atau jalur pintas. Pada jalur alternatif tidak membutuhkan kompleks antigen antibodi ataupun fragmen Fc dari antibodi sehingga tidak membutuhkan adanya reaksi komponen C1 plus C4 plus C2 untuk menghasilkan C3 konvertase. Rangkaian reaksi jalur alternatif dimulai jika terjadi agregasi dari imunoglobulin atau fragmen Fab2 ataupun berbagai jenis polisakarida berasal dari kuman yang akan mengubah C3 proaktivator menjadi C3 aktivator atau C3 konvertase. C3 konvertase akan memecah C3 menjadi C3A dan C3B yang selanjutnya sama seperti pada jalur klasik.